Bos Ducati bangga, Marc Marquez tercepat tampil perkasa di sesi Free Practice 1 MotoGP Argentina 2025 maksimalkan Desmosedici P24. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,295 detik. Posisi kedua ditempati oleh Johann Zarco, diikuti oleh Alex Marquez di posisi ketiga. Penampilan impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici GP24, tetapi juga menegaskan keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 sebagai langkah tepat untuk menghadapi musim MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia ini memilih tetap menggunakan Desmosedici GP24 yang telah terbukti mendominasi kejuaraan tahun lalu, ketimbang beralih ke versi terbaru 2025. Bos Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan Marquez. Ia menilai bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati semakin memperkuat dominasi mereka di MotoGP. Tardozzi juga berharap agar Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, dapat segera menemukan performa terbaiknya setelah hanya meraih 2 podium ketiga di seri pembuka. Harapan ini disampaikan menjelang MotoGP Argentina 2025, dengan harapan Bagnaia mampu tampil lebih kompetitif. Sementara itu, Alex Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen umum MotoGP, mengaku puas dengan penampilannya di seri sebelumnya di Thailand, di mana ia meraih 2 posisi kedua di belakang kakaknya, Marc. Namun, Alex menyatakan keinginannya untuk meraih kemenangan dan mengakui bahwa ia perlu meningkatkan beberapa aspek untuk bersaing dengan Marc dan Bagnaia, yang dianggapnya memiliki sedikit lebih banyak kontrol dan pengalaman. Francesco Bagnaia, yang meraih 2 posisi ketiga di Thailand, menyadari perlunya peningkatan performa, terutama karena 2 Ducati finish di depannya. Bagnaia mengakui bahwa ia perlu bekerja lebih keras di sirkuit Argentina, mengingat kondisi saat ini yang kurang optimal akibat kotoran di trek. Meskipun belum pernah meraih podium di Argentina, Bagnaia optimis dan berharap dapat beradaptasi lebih baik dari sebelumnya. Kembalinya Marc Marquez ke Argentina juga menjadi sorotan, mengingat sirkuit ini pernah menjadi tempat konflik terkenal antara dirinya dan Valentino Rossi, serta awal mula gelar terakhirnya. Kini, bersama tim resmi Ducati, Marquez mengejutkan banyak pihak dengan cepat menguasai Desmosedici GP24 5. Setelah meraih kemenangan ganda di MotoGP Thailand bersama saudaranya, Alex, Marquez kini memimpin kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Dalam sesi FP1 ini, selain dominasi Marquez bersaudara, perhatian juga tertuju pada absennya Jorge Martin, juara dunia dengan Aprilia, yang harus melewatkan 2 balapan berikutnya karena cedera. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk memanfaatkan situasi dan meraih poin penting di klasemen. Secara keseluruhan, hasil FP1 MotoGP Argentina 2025 menunjukkan dominasi Ducati, dengan Marc Marquez memimpin dan Alex Marquez menunjukkan konsistensi performa. Dengan absennya beberapa pesaing utama, peluang bagi Ducati untuk memperkuat posisi di klasemen semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan kondisi trek yang menantang dan persaingan ketat dari tim lain. Dengan performa impresif di FP1, Marc Marquez dan tim Ducati menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi balapan utama. Namun, dengan kondisi trek yang dapat berubah dan strategi tim lain yang terus berkembang, balapan di Argentina ini menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik untuk disaksikan. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi selanjutnya, berharap melihat persaingan sengit antara pembalap top dan strategi tim yang cerdas. Dengan dominasi awal yang ditunjukkan oleh Ducati dan Marquez bersaudara, balapan di Argentina ini diharapkan menjadi salah satu sorotan utama musim MotoGP 2025. Selain itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim-tim lain akan merespons dominasi Ducati. Tim seperti Aprilia dan KTM diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit, sementara pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda terus berupaya meningkatkan performa mereka. Dengan dinamika yang terus berkembang, MotoGP 2025 menjanjikan musim yang penuh kejutan dan aksi menarik bagi para penggemar balap motor.
Dengan demikian, sesi latihan bebas pertama di Argentina ini memberikan gambaran awal tentang persaingan musim ini. Namun, dengan banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi hasil balapan, segala kemungkinan masih terbuka, dan para pembalap serta tim harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai puncak. Klasemen. Tak bisa menahan air mata, bos Gresini Racing terharu, Marc Marquez sukses podium 1 dan disusul Alex Marquez. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez berhasil meraih kemenangan gemilang dengan finish di posisi pertama, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, yang menempati posisi kedua. Kemenangan ini menandai kembalinya dominasi Marc di lintasan balap setelah beberapa tahun menghadapi tantangan akibat cedera. Sementara itu, bagi Alex dan timnya, BK8 Gresini Racing MotoGP, podium kedua ini merupakan pencapaian luar biasa yang membawa kebanggaan tersendiri. Sejak lampu start padam, Marc Marquez yang memulai dari pole position langsung memimpin balapan. Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, berhasil mempertahankan posisinya dan terus menempel ketat sang kakak. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team mengikuti di posisi ketiga, sementara Ai Ogura dan Franco Morbidelli melengkapi 5 besar. Pada lap ketiga, insiden menimpa Pedro Acosta yang terjatuh dan harus puas finish di luar zona poin. Memasuki lap ke-7, Marc secara strategis memberikan jalan kepada Alex di tikungan ketiga, kemungkinan untuk mengelola tekanan ban depan atau suhu mesin. Mereka berdua terus memimpin balapan dengan Bagnaia yang semakin mendekat namun tidak mampu menyalip. Di belakang, Morbidelli berhasil menggeser Ogura untuk posisi keempat, sementara Marco Bezzecchi mengamankan posisi keenam. 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dari Alex dan mempertahankan hingga garis finish, mencatatkan waktu total 39 menit 37,244 detik. Alex finish kedua dengan selisih 1,732 detik, disusul Bagnaia di posisi ketiga dengan selisih 2,398 detik. Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya atas pencapaian Alex Marquez yang berhasil naik podium kedua. Bagi Padovani, momen ini bukan hanya tentang prestasi tim, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan keluarga Marquez. Marc Marquez pernah menjadi bagian dari Gresini Racing sebelum bergabung dengan pabrikan Ducati Lenovo. Kebersamaan tersebut walau hanya satu musim, meninggalkan kenangan manis bagi tim dan Marc Marquez sendiri. Padovani mengungkapkan bahwa meskipun Marc kini membela tim lain, ia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Gresini Racing. Melihat Alex di podium bersama Marc adalah momen yang sangat emosional bagi kami. Kami selalu menganggap Marc sebagai keluarga karena pernah bersama kami di masa lalu. Melihat kedua bersaudara ini berbagi podium adalah kebanggaan tersendiri, ujar Padovani. Alex Marquez seringkali berada di bawah bayang-bayang sang kakak yang lebih dulu meraih kesuksesan di MotoGP. Namun, dengan kerja keras dan dedikasi, Alex perlahan menunjukkan potensinya sebagai pembalap papan atas. Bergabung dengan BK8 Gresini Racing MotoGP memberikan Alex kesempatan untuk berkembang dan membuktikan kemampuannya. Podium kedua di Thailand menjadi bukti nyata bahwa Alex mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Kemenangan Marc Marquez dan podium bagi Alex Marquez serta Francesco Bagnaia menegaskan dominasi Ducati di MotoGP musim ini. Performa motor Ducati Desmosedici yang konsisten dan kompetitif menjadi tantangan besar bagi tim-tim lain. Namun, tim-tim seperti Aprilia dan KTM tidak tinggal diam. Ai Ogura dari Trackhouse Racing MotoGP yang finish kelima menunjukkan bahwa Aprilia memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Begitu pula dengan Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing yang finish di posisi ke-8. Rivalitas antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama musim ini. Keduanya memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia. Bagnaia, yang finish ketiga di Thailand, menunjukkan ketidakpuasannya dengan hasil tersebut, menandakan tekadnya untuk terus bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Marc yang kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman serius bagi para pesaing.
Kemenangan di Thailand membuktikan bahwa Mark belum kehilangan sentuhannya dan siap untuk kembali merajai MotoGP. Dengan hasil gemilang yang diraih Alex Marquez, Gresini Racing memiliki harapan besar untuk terus bersaing di papan atas. Ujar Nadia Padovani. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez siapkan mental. Casey Stoner prediksi Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Argentina 2025 setelah melihat hasil spektakuler di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati Lenovo Team, tengah mempersiapkan diri dengan matang menjelang MotoGP Argentina 2025. Setelah meraih kemenangan gemilang di MotoGP Thailand 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memprediksi bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina, mengingat performa impresifnya baru-baru ini. Pada seri pembuka musim 2025 di Thailand, Marquez berhasil meraih kemenangan yang mengesankan. Ia mampu mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua, serta rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati podium ketiga. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang baik bagi Marquez, tetapi juga memperlihatkan dominasi Ducati di lintasan balap. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan 2011, memberikan pandangannya mengenai peluang Marquez di musim 2025. Stoner yakin bahwa Marquez memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Ia menilai adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus, dan dukungan penuh dari tim pabrikan akan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia. Menjelang MotoGP Argentina, Marquez menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik. Ia mengungkapkan bahwa seluruh elemen di timnya telah bekerja keras untuk memastikan performa optimal di setiap balapan. Marquez merasa bahwa semua hal sudah ada di genggamannya, dan tinggal bagaimana ia mengeksekusi strategi di lintasan. Ducati menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan ke-18 secara beruntun di Thailand. Namun, mereka tetap waspada terhadap ancaman dari tim lain, terutama Aprilia yang menunjukkan peningkatan performa. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyebut bahwa kombinasi antara Jorge Martin dan Aprilia yang kompetitif bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, harus absen di beberapa seri awal musim 2025 akibat cedera yang dialaminya saat pramusim. Meskipun menunjukkan progres pemulihan yang positif, Dr. Angel Charte menegaskan bahwa kembalinya Martin ke lintasan sebelum MotoGP Austin akhir Maret sangat tidak mungkin. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez dan pembalap lainnya untuk memanfaatkan situasi dan mengumpulkan poin maksimal di awal musim. Marquez memasuki musim 2025 dengan ambisi dan mentalitas baru. Ia menyoroti peran penting Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, yang memiliki mentalitas 100% pembalap. Marquez menganggap ambisi dan dedikasi Dall'Igna sebagai faktor kunci yang mendorongnya untuk mencapai performa terbaik. Menariknya, persaingan antara Marquez bersaudara menjadi sorotan. Alex Marquez, yang juga tampil impresif di Thailand dengan finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa ia siap bersaing ketat dengan sang kakak. Persaingan sehat antara keduanya diharapkan dapat menambah daya tarik MotoGP musim ini. Dengan modal kemenangan di Thailand dan persiapan yang matang, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di MotoGP Argentina 2025. Prediksi Casey Stoner bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina bukan tanpa alasan, mengingat performa dan determinasi yang ditunjukkan oleh pembalap Spanyol tersebut. Secara keseluruhan, MotoGP musim 2025 menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik. Dominasi Ducati, kembalinya Marquez ke performa puncak, serta munculnya ancaman dari tim dan pembalap lain, menjadikan setiap seri layak untuk dinantikan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jorge Martin makin pesimis bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025.
Mustahil jika dirinya membandingkan dirinya dengan performa Marc Marquez yang luar biasa sejak mengendarai Desmosedici EP24. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan kemenangan dominan pada seri pembuka di Grand Prix Thailand. Bersama tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan performa impresif dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit internasional Buriram. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang kuat bagi Marquez, tetapi juga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner. Pada balapan utama, Marquez memulai dari posisi pole dan segera memimpin jalannya lomba. Namun, adiknya, Alex Marquez, yang membalap untuk Gresini Racing, memberikan perlawanan sengit dengan memimpin selama beberapa lap. Akhirnya, Marc berhasil merebut kembali posisi terdepan dan finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua. Hasil ini menandai podium bersama pertama bagi kedua bersaudara tersebut di kelas utama MotoGP. Performa impresif Marquez di Thailand mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Mantan juara dunia 500cc, Alex Criville, bahkan membandingkan dominasi Marquez dengan pembalap Formula 1, Max Verstappen, yang mendominasi musim 2023. Criville menyoroti kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati dan konsistensinya dalam meraih hasil maksimal. Sementara itu, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin dari Aprilia Racing, mengalami awal musim yang sulit. Martin mengalami kecelakaan saat tes pramusim di Sepang, Malaysia, yang mengakibatkan cedera pada tangan dan kakinya. Meskipun sempat berharap untuk pulih tepat waktu, Martin kembali mengalami cedera saat berlatih di Spanyol, menyebabkan patah tulang skavoid yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Akibatnya, Martin dipastikan absen pada dua seri pembuka di Thailand dan Argentina. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk bersinar. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ketiga di Thailand. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2022, diharapkan menjadi salah satu penantang utama dalam perebutan gelar musim ini. Dengan absennya Martin, Aprilia Racing menunjuk pembalap penguji mereka, Lorenzo Savadori, untuk menggantikan sementara posisi Martin. Savadori memiliki pengalaman sebelumnya di MotoGP dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim selama masa pemulihan Martin. Perhatian kini beralih ke Grand Prix Argentina yang akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo dari 14 hingga 17 Maret 2025. Marquez memiliki catatan impresif di sirkuit ini dengan 3 kemenangan pada musim 2014, 2016, dan 2019. Dengan performa terkini dan pengalaman sebelumnya, Marquez diunggulkan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Namun, persaingan internal di tim Ducati menjadi sorotan utama. Kehadiran dua juara dunia, Marquez dan Bagnaia, dalam satu tim menciptakan dinamika menarik. Keduanya menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme tinggi, namun persaingan untuk menjadi yang terbaik tidak dapat dihindari. Manajemen tim Ducati, termasuk Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, berperan penting dalam menjaga harmoni tim dan memastikan kedua pembalap dapat bersaing sehat tanpa menimbulkan konflik internal. Selain itu, performa Alex Marquez bersama Gresini Racing patut diperhatikan. Setelah meraih podium kedua di Thailand, Alex menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Dengan dukungan tim dan pengalaman yang semakin matang, Alex berpotensi menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar musim ini. Musim 2025 juga menandai kembalinya beberapa sirkuit klasik dalam kalender MotoGP, termasuk sirkuit Mugello di Italia dan sirkuit Phillip Island di Australia. Kembalinya sirkuit-sirkuit ini disambut antusias oleh para pembalap dan penggemar, mengingat sejarah dan tantangan unik yang ditawarkan oleh masing-masing sirkuit. Di sisi teknis, Ducati terus mengembangkan Desmosedici GP24 Hybrid untuk memastikan keunggulan kompetitif mereka. Inovasi dalam aerodinamika dan manajemen ban menjadi fokus utama pengembangan. Marquez, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, terlibat aktif dalam proses pengembangan ini, memberikan masukan berharga bagi tim. Sementara itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM berupaya mengejar ketertinggalan dengan melakukan pembaruan pada motor mereka. Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan tanda-tanda positif selama tes pramusim namun masih belum bisa maksimal saat balapan diselenggarakan. Sementara Pedro Acosta dari KTM berharap dapat kembali ke performa puncaknya setelah crash di balapan perdana yang kurang memuaskan. Dengan dinamika yang ada, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan ketat dan aksi menarik di setiap serinya. Para penggemar di seluruh dunia menantikan bagaimana cerita musim ini akan berkembang, terutama dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya dan persaingan internal di tim Ducati.
Grand Prix Argentina akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya? Mampukah Bagnaia memberikan perlawanan dan meraih kemenangan? Bagaimana performa Alex Marquez dan pembalap lainnya? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa dengan kemenangan gemilang di Grand Prix Thailand 2025. Balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada 2 Maret 2025, ini menjadi sorotan utama dunia balap motor. Marquez tidak hanya menampilkan strategi balap yang cerdas, tetapi juga menambah koleksi kemenangannya menjadi 89, semakin mendekati rekor Angel Nieto dengan 90 kemenangan. Musim 2025 menjadi awal baru bagi Marc Marquez setelah kepindahannya ke tim Ducati Lenovo. Adaptasinya terhadap Ducati IP24 5 terbukti mulus, ditandai dengan dominasinya sepanjang akhir pekan di Thailand. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez konsisten menunjukkan kecepatan dan ketangguhannya. Pada sesi kualifikasi, ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu 1:28.782, menegaskan statusnya sebagai favorit juara. Saat balapan dimulai, Marquez langsung memimpin, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun, pada lap ke-7, Marc secara tak terduga mengendurkan gas dan membiarkan Alex melewatinya. Langkah ini memicu spekulasi mengenai masalah teknis atau strategi pengelolaan ban. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengakui bahwa momen tersebut membuatnya gugup, khawatir akan adanya masalah pada motor Marc. Namun, seperti yang dilaporkan oleh AS.com, langkah tersebut ternyata bagian dari strategi Marquez untuk mengelola tekanan ban depan yang meningkat. Dengan membiarkan Alex memimpin, Marc dapat menjaga kondisi ban dan suhu mesin tetap optimal. Strategi ini terbukti efektif saat 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan Marc di Thailand tidak hanya menambah koleksi kemenangannya, tetapi juga menandai podium bersama antara dua bersaudara. Alex Marquez finish di posisi kedua, mencatatkan prestasi membanggakan bagi keluarga Marquez. Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga, sementara Franco Morbidelli dan Ai Ogura masing-masing finish di posisi keempat dan kelima. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya mendekati rekor kemenangan Angel Nieto, tetapi juga menyamai jumlah podium Dani Pedrosa di kelas utama, yaitu 112 podium. Pencapaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Selain aksi di lintasan, dunia MotoGP juga dikejutkan dengan pengumuman perubahan besar terkait pemasok ban. Mulai musim 2027, Pirelli akan menggantikan Michelin sebagai pemasok tunggal ban untuk semua kategori di MotoGP. Keputusan ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam kejuaraan, termasuk penggunaan bahan bakar 100% terbarukan dan pengurangan penggunaan aerodinamika. Kemenangan di Thailand memberikan awal yang sempurna bagi Marc Marquez dan tim Ducati Lenovo. Dengan performa yang solid dan strategi balap yang cerdas, Marquez menunjukkan bahwa ia siap bersaing untuk gelar juara dunia musim ini. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi selanjutnya dari Marquez dan para rivalnya di seri-seri mendatang. Secara keseluruhan, Grand Prix Thailand 2025 tidak hanya menampilkan aksi balap yang menegangkan, tetapi juga menyoroti kecerdasan dan pengalaman Marc Marquez dalam mengelola balapan. Dengan kombinasi keterampilan, strategi, dan dukungan tim yang solid, Marquez terus mengukir namanya dalam sejarah MotoGP sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa.